Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur di malam hari ini Engkau Tuhan masih memberkati kami, memelihara kehidupan kami dan mencukupkan segala keperluan kami. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, ajarlah kami untuk mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita yaitu dari 1 Korintus 12 ayat 1 hingga ayat 3 dan ayat pembimbing renungan ayat 3. Kini firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Manifestasi Roh Kudus. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Pada waktu itu banyak sekali orang yang mengaku percaya kepada Yesus, namun masih saja hidup dalam berhala-berhala yang palsu dan bisu. Mereka sepertinya mengerjakan mujizat, namun bukan dalam nama Tuhan Yesus, tetapi melakukannya dengan berhala-berhala mereka dan berusaha menarik setiap orang untuk masuk ke dalamnya. Mereka kelihatannya percaya kepada Yesus, namun sebenarnya tidak. Mereka tidaklah mengakui Yesus adalah Tuhan. Karena itu Rasul Paulus menegaskan kembali kepada mereka untuk berhati-hati kepada setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, namun secara nyata tidak. Pengakuan terhadap Yesus yang adalah Tuhan adalah bukti bahwa seseorang telah menerima kuasa Roh Kudus. Hanya dengan pencurahan Roh Kuduslah bagi tiap-tiap orang, sehingga ia mampu bersaksi dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Baik itu dalam mulutnya, dalam hati, maupun dalam praktek perilaku kehidupannya sehari-hari. Kuasa Roh Kudus itu luar biasa. Kuasa Roh Kudus mampu mengubahkan hati orang yang tidak percaya menjadi percaya. Kuasa Roh Kudus mampu menobatkan hati manusia yang jahat menjadi baik dan benar. Jelas bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak pernah dan tidak akan pernah mengutuk Yesus. Justru yang keluar dari mulutnya adalah kesaksian dan pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus telah membuktikannya sendiri bahwa Ia adalah Tuhan. Karena itu setiap orang, setiap manusia yang mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu terjadi karena kuasa Roh Kudus yang berkuasa atas hidup kita. Tidak ada orang yang menghina nama Tuhan Yesus bila Roh Kudus ada di dalam dirinya. Jadi, jika seseorang sangat benci menolak Tuhan Yesus dan pengikut-pengikutnya, maka mereka belum sepenuhnya menerima kuasa Roh Kudus, atau di dalam hidup mereka belum dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan hadir bagi orang yang menghina bahkan mengutuk Tuhan Yesus. Roh Kudus diberikan Tuhan kepada kita supaya hidup kita dipimpin kepada perubahan, kepada pertobatan,
mengubahkan dan menobatkan kehidupan kita. Roh Kudus senantiasa memimpin orang yang percaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan Roh Kudus yang berbuahkan buah-buah roh. Sebut saja ini adalah manifestasi Roh Kudus, di mana kehidupan yang telah dipenuhi kuasa Roh Kudus pasti akan memuliakan Tuhan Allah lewat cara-cara hidup yang berbuahkan kebaikan dan hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami memuliakan Tuhan, dapat bersaksi, dapat mengakui Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami beroleh keselamatan. Bapa di sorga, malam ini kami hendak beristirahat membaringkan diri di tempat tidur. Sertailah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.